Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masuk ke pertemuan pertama di mata kuliah kriptografi ya. Langsung saja ya kalau untuk perkenalan karena saya kira semuanya sudah kenal ya di kelas semester sebelumnya. Saya langsung bahas kontrak perkuliahan seperti sebelumnya ya. Kontrak perkuliahan kehadiran 15%, tugas 20%, UTS, UAS 30 dan 35%. Oke. Kehadiran dalam satu semester ada 14 pertemuan ya. 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Setiap tugas terakhir pengumpulannya adalah sebelum UTS atau sebelum UAS. Oke. Untuk kontrak perkuliahan, saya kira cukup jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Terus untuk pengumpulan tugas bagaimana? Jangan lupa kalau mau pengumpulan tugas diupload di Google Drive ya. Terus jangan lupa, saya ingatkan terus, kadang ada yang sering lupa ya. Disetting ke siapa saja yang memiliki link. Nanti linknya baru ditaruh di Google Drive. Jadi jangan diupload di e-kampus sih, linknya saja. Linknya tugasnya diupload ke Google Drive, baru linknya di-share. Oke, jangan lupa setiap kalau ada tugas, apalagi kalau tugas itu membuat program, cetak nama dan NIM masing-masing terlebih dahulu. Ya. Oke. Mata kuliah kita kriptografi semester 5, SKS-nya ada 3. Jadi mata kuliah kriptografi sebenarnya ada 2 ya. Ada di mata kuliah semester 5, nanti muncul lagi di semester 7 ketika kalian mengambil konsentrasi jaringan. Itu juga ada kriptografi. Apa saja yang akan dipelajari? Kriptografi itu adalah penyandian atau menyembunyikan pesan gitu ya. Nanti kita bahas. Jadi pengantar kriptografi, jenis-jenis serangan pada kriptografi, landasan matematika untuk kriptografi, algoritma kriptografi klasik. Jadi kriptografi itu udah diterapkan dari tahun bahkan sebelum Masehi ya. Jadi bahkan sebelum Masehi ketika zaman-zaman Romawi kuno itu sudah menerapkan kriptografi. Nah, kriptografi kalau zaman dulu masih menggunakan kertas. Kalau kriptografi modern biasanya berbasis ASCII. Nanti kita akan belajar tentang kriptografi klasik dan kriptografi modern. Terus kita bahas juga stenografi atau watermarking. Stenografi itu apa? Stenografi itu memasukkan pesan ke dalam gambar atau audio. Terus kita akan belajar tentang hash. Bedanya hash sama kriptografi itu apa ya? Termasuk yang lagi ramai adalah cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Itu ya basisnya atau basicnya itu adalah kriptografi. Oke. Buku acuannya apa? Buku acuannya kalian bisa lihat di penulisnya Pak Rinaldi Munir ya dari ITB. Juga judulnya kriptografi. Kalau yang berbahasa Indonesia, bukunya bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini, kriptografi oleh Rinaldi Munir. Pak Rinaldi Munir ini dosen di ITB, S1 ITB. Terus ada pengantar ilmu kriptografi. Oke. Nah, terus kalau bisa selama ini belum ada yang bahas atau skripsinya tugas akhirnya tentang kriptografi. Kadang aneh mahasiswa itu ya, udah belajar 4 tahun, dapat mata kuliah banyak, ketika skripsi semester 8 ditanya mau buat skripsi tentang apa, pembuatannya sistem informasi stok barang. Banyak banget yang sistem informasi. Padahal kan banyak mata kuliah yang lain ya, entah itu kriptografi, pengolah citra, tapi kenapa mahasiswa UPB itu ya itu saja skripsinya, sistem informasi, yang isinya cuma create, update, delete aja. Standarnya, idealnya itu juga nggak boleh ya, skripsi seperti itu. Ya, kalau bisa, kalau saya sih kadang aneh saja setelah 4 tahun kuliah, skripsinya sistem informasi, cuma create, update, delete.
ya sia-sia gitu ya. Maksudnya apa yang dipelajari selama 4 tahun itu kayaknya nggak ada. Kenapa? Karena mahasiswa sekolah menengah kejuruan aja SMK setelah lulus sebelum lulus aja buat sistem yang sama dan mereka cuma belajar 3 tahun dan nggak sampai 3 tahun mungkin belajar sistem pembuatan sistemnya cuma setahun di kelas 3 dan itu bisa. Kalau cuma buat sistem informasi nggak perlu kuliah 4 tahun, ya. Sia-sia. Paham nggak maksudnya? Padahal kan banyak mata kuliah yang udah disampaikan, tapi seakan-akan nggak serius gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau masih bingung, kalau masih ada yang sudah semester 8, tapi masih bingung skripsinya tentang apa ya, saya yakin ketika kuliah nggak sungguh-sungguh gitu ya. Kenapa? Karena semuanya sudah disampaikan, tapi seakan-akan nggak ada yang nempel. Contohnya yang di mata kuliah kriptografi, paling nggak kalian skripsinya kriptografi gitu aja. Contohnya implementasi kriptografi RSA untuk peningkatan keamanan database. Jadi target saya setelah kuliah ini masing-masing bisa membuat implementasi kriptografi, ya kalau nggak bisa jadi topik penelitian, skripsi. Jangan cuma sistem informasi. Contoh yang lain penelitiannya, implementasi algoritma chameleon untuk keamanan citra medis pada sistem radiologi berbasis web. Implementasi keamanan login metode one time password OTP. Fungsi hash algoritma. Nanti kita akan bahas ya. Ini contoh-contoh penelitian. Maksudnya setelah kalian harapannya setelah ikut mata kuliah ini selama 14 pertemuan, jadi perkuliahan itu kan cuma 14 pertemuan. Kalau di secara logika cukup nggak 14 pertemuan mempelajari kriptografi? Nggak cukup. Kalau kalian mengandalkan perkuliahan nggak akan cukup. Sisanya itu harus kalian pelajari di luar kuliah. Entah itu diskusi sama temennya, ngerjain project sendiri gitu ya, malam-malam belajar sendiri, itu harus. Kalau mengandalkan perkuliahan nggak akan cukup. Jadi ya harus tetap belajar. Lembaga yang terkait tentang kriptografi itu sangat penting ya, termasuk dalam bernegara ya. Makanya ada namanya Badan Cyber dan Sandi Negara. Sandi ini yang ada hubungannya tentang kriptografi. Jadi kalau pejabat-pejabat itu ngirim pesan pasti dienkrip gitu ya. Karena ada lembaganya sendiri. Jadi kalau di Indonesia ada BSN. Terus ada sekolah tinggi yang membahas tentang Sandi ya. Namanya Sekolah Tinggi Sandi Negara STSN. Kalau di Amerika ada namanya National Security Agency NSA. Kenapa ini sangat penting ya? Karena zaman sekarang data itu sangat penting ya. Dengan data kita bisa bahkan menguasai atau bisa lebih maju dari negara lain. Bahkan di Jogja ada namanya Museum Sandi ya. Di Museum Sandi ini menyimpan dari zaman kemerdekaan gitu ya, bagaimana dulu pahlawan kita itu mengirim pesan itu harus ada sandinya, terenkrips gitu ya. Kalau dalam lingkup dunia, dalam zaman Perang Dunia itu yang paling terkenal adalah mesin Enigma ya. Kalau ada yang belum nonton filmnya tentang Enigma itu mesin sandi yang dibuat oleh Jerman di Perang Dunia Kedua. Nah, di museum ini dijelaskan alat-alat yang digunakan dari zaman kemerdekaan. Pahlawan-pahlawan kita itu alatnya untuk sandinya itu menggunakan apa? Ada Morse atau ada sandi yang lain. Semuanya ditaruh di sini. Kalau kalian berkunjung ke Jogja bisa di Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Nah, kenapa ada kasus-kasus kebocoran? Karena datanya nggak terenkrips. Kalau datanya terenkrips, walaupun data itu bocor, nggak akan bisa dipakai. Secara terminologi dulu, definisi pesan, data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Namanya plain text. Jadi nanti saya akan sering nyebutkan istilah plain text ya. Plain text itu pesan yang belum terenkrip, yang masih bisa dibaca. Atau teks jelas, clear text. Rupa pesannya bisa kalau zaman klasik ya dalam bentuk kertas gitu ya, ditulis di kertas. Tapi kalau sudah zaman modern dengan adanya teknologi internet, pesan nggak harus ditulis di kertas gitu ya, bisa ditulis di teks atau gambar, dimasukkan ke musik, MP3, audio, video, dan lain sebagainya.
Pesan kalau zaman dulu dikirim via pos gitu ya. Kalau kurir dan lain sebagainya, kalau sekarang disimpan di disk atau storage. Nah, tentunya adalah pesan, bisa teks, bisa dalam bentuk audio. Jadi semuanya audio, tapi bisa disisipkan pesan itu bisa. Gambar dan juga video. Terminologi yang lain, pengirim namanya sender, penerima ada receiver. Pihak yang menerima pesan, receiver, pihak yang menerima pesan, dan yang mengirim pesan. Penerima dan pengirim bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Jadi tujuan enkripsi atau kriptografi, belajar ilmu kriptografi adalah supaya pesan yang terkirim itu, atau kalau dulu pesan ya, kalau dulu zaman klasik atau zaman dulu sebelum ada internet pesan. Tapi kalau zaman sekarang bisa pesan, bisa data, bisa apapun itu ya, yang dalam bentuk teks. Nah, ciphertext, tadi ada plain text, ada ciphertext. Ciphertext itu apa? Ciphertext itu adalah pesan yang telah disandikan atau sudah dienkripsi sehingga tidak bermakna lagi atau tidak bisa dibaca. Tujuannya apa? Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Ya kalau yang paling sering kalau sudah belajar yang ikut pramuka itu kan sudah ada sandi Morse dan lain sebagainya. Tapi kan sandi Morse itu kan sandi yang semua orang tahu ya, walaupun pesannya dienkripsi tapi semua orang bisa membacanya. Jadi nggak lagi jadi pesan rahasia. Nah, ciphertext harus dikembalikan menjadi plain text. Ciphertext itu pesan yang terenkrip harus dikembalikan menjadi plain text. Plain text itu pesan yang bisa dibaca atau sebelum terenkrip atau sesudah terenkrip. Contohnya, plain text, culik anak itu jam 11 siang. Ciphertextnya menjadi teks atau angka huruf yang tidak bisa dibaca. Enkripsi adalah, kalau dalam bahasa Inggris namanya encryption. Nanti diingat-ingat ya, ada istilah enkripsi, ada istilah hashing ya. Itu beda ya. Kalau enkripsi itu bisa dikembalikan lagi ke bentuk semula, kalau hashing itu nggak bisa dikembalikan lagi ke bentuk semula. Jadi nggak bisa di-decrypt. Kalau dalam hash itu nggak ada decrypt. Kalau enkripsi itu bisa di-decrypt, bisa dikembalikan. Enkripsi itu proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Nama lainnya encrypting. Kalau deskripsi atau decryption, proses mengambilkan ciphertext menjadi plain text semula. Namanya deciphering. Jadi secara umum gambarannya seperti ini. Ini kita belum masuk hashing ya, nanti bahas kita setelah enkripsi. Ada plain text, pesan yang sudah disandikan, yang belum disandikan, bisa dibaca, terus itu di-encrypt. Nah, di-encrypt itu biasanya ada kuncinya. Kunci itu untuk supaya bisa dikembalikan lagi ke bentuk semula. Akhirnya dia menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca, ciphertext. Kalau sudah diterima, kita masukkan kunci yang sudah disepakati, menjadi dekripsi menjadi plain text lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi untuk mata kuliah ini ada hubungannya dengan big data karena apakah ada hubungannya dengan big data karena eh, banyak salah satunya pesan yang dikirim dan diterima itu sama dengan data. Oke. Apakah ada hubungannya sama big data? Oke. Kalau
Big data itu membahas tentang bagaimana mengelola data ya. Karena ada kata-kata big, jadi data yang banyak gitu. Jadi mengelola data yang banyak, kalau datanya cuma 100, 200 itu pakai Excel aja bisa. Kalau datanya sampai jutaan, ukurannya sampai bergiga-giga itu kan harus ada teknik sendiri untuk mengolahnya. Kalau ada hubungannya, saya kira enggak sih. Kalau ini kan cuma datanya itu hanya data pesan aja. Nggak nyampe ke data yang banyak gitu ya. Seperti itu sih. Ya, baik, Pak. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau semisalkan WhatsApp kan itu menggunakan enkripsi end to end ya, apakah itu Ya. bisa di deskripsi atau itu hanya ketika kita mengirimkan sebuah pesan atau udah gitu close nggak bisa diapa-apain gitu, Pak? Oke, enkripsi end to end itu maksudnya gimana? Enkripsi end to end itu maksudnya enkripsinya itu terjadi dari sisi pengirim dan penerima. Jadi dari ketika dikirim, kita ngirim pesan WhatsApp itu kan nggak langsung ke orangnya ya kan, otomatis ke server WhatsApp-nya terlebih dahulu ya. Ya, yang dienkrip itu di data di server WhatsApp. Tapi kan di tampilan WA-nya nggak terenkrip ya. Yang dienkrip di data di server WhatsApp. Makanya kalau orang mau membaca, mungkin ada orang yang ilegal berusaha untuk menginterupsi pesan WhatsApp, ya dia nggak ngambil dari server WhatsApp-nya. Kalau dia ngambil dari server WhatsApp-nya ya nggak bisa terbaca. Dia ngambilnya dari sisi sebelum terkirim ke WhatsApp ketika masih di HP. Kebanyakan sih seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan materi kita. Nanti akan ada tugas langsung. Kriptografi klasik. Maksudnya kriptografi klasik itu apa? Klasik kan istilah untuk tempo dulu ya, ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Algoritma kriptografi klasik berbasis karakter. Jadi karena sebelum ada komputer, basisnya adalah karakter. Kalau berkomputer nanti basisnya biner ya. Biasanya kata-katanya itu dirubah ke dalam bentuk angka, terus angkanya dikonvert ke biner. Karena kalau modern seperti itu. Kalau klasik, basisnya karakter. Menggunakan pena dan kertas saja, belum ada komputer. Termasuk dalam kriptografi kunci simetri. 3 alasan mempelajari kriptografi klasik. Sebelum kita mempelajari kriptografi modern nih, seperti RSA, hashing, MD5, encode, decode gitu ya. Kita harus belajar kriptografi klasik supaya memahami konsep dasar kriptografi, dasar algoritma kriptografi modern, dan memahami kelemahan sistem cipher. Algoritma kriptografi klasik disusun oleh 2 teknik dasar. Teknik substitusi atau merubah, mengganti huruf plaintext dengan huruf ciphertext, dan teknik transposisi, mengubah susunan atau posisi huruf plaintext ke posisi lainnya. Oleh karena itu dikenal macam kriptografi klasik ada 2, cipher substitusi dan cipher transposisi. Cipher ini nama orang sebenarnya. Nah, ini ada Caesar Well. Caesar Well ini kan, Caesar itu nama raja. Caesar Well ini kriptografi yang digunakan pada zaman Raja Caesar. Jadi ini plain text dan ciphertextnya itu disusun seperti ini. Ini kuncinya gitu ya, kuncinya. Jadi kalau X jadi K, Y, A jadi N, ini kuncinya. Dipegang kedua di penerima dan pengirim. Caesar substitusi, contoh Caesar cipher. Ini Caesar itu, Raja Caesar itu hidup zaman berapa ya? Zaman dulu banget ya. Itu gambar wajahnya. Raja Julius Caesar. Sebelum Masehi ya, 44 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi, 2000 tahun yang lalu. Udah menggunakan kriptografi untuk pengiriman pesan di zamannya.
Kalau Caesar Zipper yang paling umum itu adalah menggeser 3 huruf ke kanan. Itu 2000 tahun sebelum 2000 tahun yang lalu itu sudah berpikiran seperti itu ya, dalam mengirim pesan supaya tidak terbaca oleh musuh. Caesar Zipper itu paling umum yang terkenal adalah menggeser 3 huruf. Maksudnya gimana? Maksudnya ini ada contohnya, ini PI maksudnya apa? PI ini plain text atau pesan yang belum di-encrypt, dan CI ini ciphertext, pesan yang sudah di-encrypt. Jadi digeser 3 huruf. Jadi ABC digeser menjadi yang pertama adalah menjadi D. Jadi ketika A berubah menjadi D, ketika B berubah menjadi E, C menjadi F, sampai seterusnya. Paham ya? Jadi ketika ada contoh plain text, awasi asterik dan temannya obelix. Yang dikirim bukan tulisan ini, yang dikirim ada tulisan ciphertextnya atau tulisan di bawahnya. Yang dikirim ada tulisan di bawahnya ini. Berubah menjadi apa? A. A di sini geser 3 menjadi D. Terus W. W di sini geser 3 menjadi Z, dan seterusnya. Jadi ini pesan yang terenkripsi. Nah, cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Sangat mudah sih harusnya. Karena kita mahasiswa informatika, kalau kayak gini, ya nggak ditulis manual, tapi dibuat dalam bentuk programnya. Kalau manual ya bukan anak informatika. Dalam prakteknya, ciphertext dikelompokkan ke dalam kelompok N huruf, misalnya kelompok 4 huruf. Nah, dalam prakteknya, ciphertextnya itu dikelompokkan 4-4. Supaya apa? Supaya lebih mempersulit saja. Jadi pesan yang tadi, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, sesuai teksnya kan. 1, 2, 3. Nah, kalau ini kan ciphertextnya 1, 2, 3. Ini ada 5. Di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Terus di sini 3. Nah, ini kan lebih mempermudah, kelihatan gitu kan. Supaya lebih sulit, ciphertext ini akhirnya dikelompokkan menjadi 4-4. Atau dihilangkan spasinya. Digabung jadi 1. Semula ini dikelompokkan menjadi 4-4. Jadi dikelompokkan 4-4 itu maksudnya kalau sudah 4 spasi, 4 spasi, 4 karakter spasi gitu. Sisanya nanti di akhir, sisanya berapapun itu di akhir. Atau dibuang spasinya. Jadi supaya nggak kelihatan ada spasinya, masih kelihatan pesan gitu ya, digabung menjadi 1. Dihilangkan spasinya. Jadi seperti ini. Oke, jelas ya? Sangat mudah. Tujuannya agar kriptoanalis atau orang yang membaca, yang mau memecahkan pesan itu menjadi lebih sulit. Agak lebih sulit. Intinya apa? Intinya ada dikunci. Kuncinya apa? Kuncinya geser 3 gitu ya. Kalau kuncinya geser 5 atau 6 itu kan kita jadi nggak tahu ya. Jadi kuncinya ini geser 3 itu disepakati. Jadi kalau kita ingin memecah pesan, kita harus tahu kuncinya terlebih dahulu. Kalau diimplementasikan dalam bentuk rumus, atau dalam bentuk flowchart, atau dalam bentuk algoritma, misalkan A sama dengan 0, B sama dengan 1, Z sama dengan 25. Jadi totalnya kan 25 atau 26 ya. Kalau mulai dari 0 berarti 25. Maka Caesar Zipper dirumuskan secara matematis menjadi enkripsinya adalah ciphertext sama dengan huruf pertama E, enkripsinya adalah PI ditambah 3, huruf plain text-nya ditambah 3, mood 26. Dibagi sisa bagi 26. Mood masih ingat ya, mood ya. Mood itu sisa bagi. Deskripsinya adalah CI min 3 mood 26. Itu kalau dirumuskan dalam bentuk secara rumus matematis. Nah, jika pergeseran hurufnya sejauh K, ini kan 3 ya, 3-nya itu kan standarnya 3. Tapi kalau 3 itu dijadikan variabel atau K, maka rumusnya menjadi PI ditambah K atau CI ditambah K dikurangi K mood 26. K adalah kunci rahasia atau gesernya berapa kali. Itu kalau menggunakan A sama dengan 0. Tapi kalau menggunakan kode ASCII tahu ya, kode ASCII itu kode yang di standar untuk A itu nilainya berapa gitu ya. Kalau yang belum tahu kode ASCII,
Di bahasa pemrograman biasanya sudah tahu, sudah bisa kita. Semuanya A besar itu kode aslinya berapa gitu kita bisa Pak. Nah, kode asli itu ini. Jadi standar karakter yang ada di komputer yang disepakati. Jadi A besar itu kode aslinya adalah 065. Kalau binarinya 01 ya binary dari 065. Jadi ini kode asli ya. A besar, A kecil itu kode asli. Jadi dia ASCII code-nya nomor berapa. Nah, kalau kita menggunakan kode ASCII itu mood-nya atau sisa baginya 256. Kenapa? Karena di sini jumlahnya mungkin 256. Oke. Nah, implementasinya dalam bahasa pemrograman bagaimana? Ini kalau nggak salah pakai Python nih. Contoh program Caesar Zipper menggunakan Python. Ini kita buat fungsi encrypt text sama dengan SS itu gesernya berapa, for in rank. Nah, ini S bagi 65, mood 26 plus 65. Ini kalau dia hurufnya besar, kalau dia hurufnya kecil. Kenapa ada 97 sama 65? Karena ini kode aslinya ini. 97 sama 65. Jadi ini plain text, masukkan teksnya, gesernya berapa kali, nanti outputnya muncul. Oke, saya kira cukup jelas. Biar lebih paham dan nggak ngabisin waktu pengenalan atau apa, saya langsung tugas saja buat program Caesar Zipper. Pakai bahasa pemrograman apa? Pakai bahasa pemrograman apapun. Ya, Caesar Zipper untuk mengenkrip namanya masing-masing. Oke, silakan dikumpulkan di e-kampus. Saya sudah buat menu pengumpulan tugasnya ya, tugas 1. Di agenda pertemuan 1 ada tugas Caesar Zipper. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk enkripsi ini, apakah harus semua data di database yang kita punya harus dienkripsi atau hanya bagian-bagian yang penting kayak misalnya passwordnya saja atau bagian pentingnya saja, Pak? Apa harus semuanya, semua data yang kita punya harus dienkripsi secara keseluruhan? Apakah harus semua dienkripsi? Kalau aturannya nggak ada ya. Bahkan kalau kita pengen buat program passwordnya nggak dienkripsi juga nggak masalah ya. Nggak ada yang mewajibkan kita. Kita kan sebenarnya yang buat program ya. Sebenarnya tergantung datanya gitu ya. Data yang paling penting, maksudnya data yang paling penting kalau bocor bisa jadi bahaya, itu saja yang dienkripsi. Makanya yang paling sering dienkripsi ya password. Password dienkripsi supaya apa? Supaya ketika password itu bocor, itu orang itu tetap nggak tahu passwordnya. Masalahnya apa? Masalahnya kan data itu kan yang penting macam-macam ya. Semuanya data nomor telepon ya. Bagi kita nomor telepon kita penting nggak? Maksudnya ketika kita membuat program terus kita buat ada data diri terus ada nomor telepon. Bagi kita nomor telepon itu penting nggak? Ya kalau kita merasa penting ya dienkripsi. Apakah semuanya? Kalau semuanya nanti masalahnya di prosesinya ya. Jadi program itu akan jadi lambat kalau ada enkripsinya. Jadi hanya data-data yang penting saja. Seperti apa? NIK gitu ya. Atau bagi kita yang penting nomor bank gitu ya, nomor rekening ataupun nomor CC gitu ya. Itu bisa dienkripsi. Nah, apa saja yang dienkripsi? Ya, kalian bisa cari penelitian-penelitian yang sudah dipublish itu biasanya enkripsinya itu apa sih? Buka saja Google Scholar ya. Google Scholar itu Google untuk pencarian penelitian. Google Scholar. Kalau pengen penasaran apa saja data yang dienkripsi ya, standarnya password ya. Tapi kita lihat penelitian itu biasanya enkripsinya apa. Kita set aja implementasi kriptografi. Ini pesan yang dienkrip. Pesan teks, biasanya pesan teks, file dokumen, aplikasi instant messaging, email, pengamanan data teks, rahasia menggunakan algoritma.
Nah, ini nilai siswa dienkrips. Ya bisa apa saja sih sebenarnya. Kalau dalam penelitian, kalau dalam akademik bisa apa saja. Kan kita dalam akademik itu hanya mengimplementasikan teori saja. Kalau seperti contoh yang tadi kan, seperti ini ya. Implementasi algoritma untuk keamanan citra. Yang dienkrip adalah citra medis atau gambar yang dienkrip. Ya, karena apa? Karena bagi ini di penelitian ini di sistem radiologi ini citra gambarnya penting, jadi dienkrip citra gambarnya. Seperti itu ya. Bisa apa saja sebenarnya. Oke? Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya bertanya, Pak. Ya. Pak, Ya. Silakan. kalau misalnya bagaimana kita, Pak, saya mau tanya, bagaimana kalau kita mempermudah cara menghafal enkrip, Pak? Maksudnya mempermudah menghafal enkrip gimana? Iya, kapan deh? Data tadi, Pak. Kayak kiper gitu, Pak. Ngapalin apa? Supaya mudah gitu, Pak. Enggak Apa ya, kita semuanya kita hafalin sandi gitu, Pak? ya nggak perlu dihafalin ya. Maksudnya dihafalin itu apa? Ini kan pesannya udah dirahasiakan. Ya kita nggak hafalin, yang kita harus tahu itu teknik untuk mengenkripsinya atau mendekripsinya. Baik, Nggak Pak. ada yang perlu dihafalin. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, jadi silakan dikerjakan. Karena masih ada waktu ya. Maksudnya perkuliahan kita kan harusnya idealnya sampai 9.30. Sisa waktunya ini silakan gunakan untuk langsung buat programnya, langsung dikumpulkan. Kenapa? Kalau nggak dikerjakan sekarang, nanti akan nambah lagi tugasnya di pertemuan selanjutnya. Ya. Dan harus dipahami. Supaya apa? Supaya bisa. Kalau sudah bisa apa? Kalau sudah bisa, jadi nanti ketika semester 8, topik akhirnya atau skripsinya itu nggak sistem informasi aja. Sebenarnya kalau pengen ketat sih seharusnya sudah nggak boleh ya. Skripsi sistem informasi itu. Kalau kalian lihat di semester 8 atau yang sudah skripsi itu judulnya itu masih banyak yang sistem informasi. Ya agak aneh gitu ya. Kalau cuma sistem informasi anak SMK aja bisa gitu ya. Paling nggak cuma sistem informasi, paling nggak ada implementasi kriptografi pada sistem informasi. Jadi fokusnya bukan sistem informasi, fokusnya adalah di kriptografi atau mengenkripsi data. Saya harap seperti itu. Jangan sampai katanya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena tugasnya nggak dikerjain. Karena dengan mengerjain tugas itu kan proses belajar. Ya kan? Seperti itu. Oke, silakan dikerjakan. Saya kira referensi kalau kalian cari aja di Google program CSR Zipper pakai bahasa apapun sudah ada. Jadi masalahnya itu bukan dibuat programnya. Kalau zaman sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya AI, masalahnya bukan dibuat programnya. Masalahnya itu memahaminya, harus paham, ya kan? Harus paham. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.